wabarakatuh. Innalhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Nabi Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi ajma'in. Wa ba'du. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Allahumma anta rabbi wa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku ulaka bi ni'matika alayya wa tammi. Waghfirli fa innaka la yaghfiru dzunuba illa anta. Amsayna wa amsalna billah alhamdulillah la syarika lahu wa huwal qadir la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma nas'aluka khairan ma fi hadhihi al-ayati wa khairan ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma allati wa na'udzu bika min syarri ma hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah sekalian Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Allah yang telah mempermudah kita yang pada sore hari ini kula panjenengan bisa hadir di majelis ilmu setelah kita melaksanakan sholat jamaah maghrib di masjid yang insyaallah mubarak ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sore ini niatnya ta'ala senantiasa dicatat oleh ta'ala sebagai amal yang diridhoi, yang kelak nanti kita akan menerima pahalanya dan ampunannya. Amin. Jamaah sekalian, sebagaimana saya janjikan, kita masih bicara berputar masalah sholat. Kita paham as-sholatu imaduddin. Sholat itu dados cagaing agama. Faman aqama qamadin, barang siapa menegakkan sholat, menegakkan itu dia yang melaksanakan lima waktu saja, tetapi benar-benar memperhatikan sholat itu dengan baik kaifiatnya, bacaannya, gerakan-gerakannya, maka itu berarti menegakkan agama. Bahkan sholat itu menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Sholat itu menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Orang itu akhlaknya baik apa tidak? Baik itu dalam kondisi formal maupun informal dan non formal. Baik itu kesendirian dalam dirinya, keluarganya maupun kehidupan dalam masyarakat. Itu banyak mufasir menyatakan deloken sholat. Maksudnya apa? Kalau seseorang itu dalam kesendirian sholat khusyuk, nampak tawadu, tumanina, insya Allah itu meyakini yang tidak nampak saja ditakuti yaitu Allah. Nah, kalau sudah begitu, insya Allah nanti dalam kehidupan keseharian dimanapun, apalagi dilihat oleh orang lain, dia akan lebih hati-hati. Banyak orang mengatakan masjid ini jantungnya kehidupan masyarakat. Artinya berapa? Orang kalau berangkat dari rumah masing-masing menuju masjid itu untuk beribadah menyembah kepada Allah Ta'ala, mengakui dirinya adalah orang kecil, makhluk Allah yang kecil, yang membesar Allah, dan berdoa mohon kepada Allah. Mungkin sebelum masuk masjid melakukan sholat, melakukan doa, itu banyak kesalahan. Nanti dalam masjid mohon ampunan Allah, keluar dari masjid itu menjadi orang yang lebih segar. Orang mengatakan jantungnya masyarakat apa? Ibarat jantung pulau panjenengan, ya. Orang ini memiliki syaraf. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Untuk apa? Membersihkan bagian-bagian faal tubuh ini yang telah melakukan kegiatan. Ada zat-zat kotor, zat-zat buah yang itu semuanya diangkut oleh jantung, oleh darah yang oleh itu menuju jantung kembali. Di jantung dibersihkan, terus kemudian darah yang masuk jantung dibersihkan lagi,
dipompakan lagi terus begitu. Nah, masjid juga kehidupan jamaah juga mengatakan saya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ya, kalau kita salat hari kita rukuk sujud subhanallah wa rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, wa bihamdika dengan memujimu Allahumma ighfirli, dan kami mohon ampunan. Jadi merasa sebelum sholat itu banyak ampunan. Di dalam sholat pun juga banyak ampunan, barangkali banyak kesalahan. Waktu kulo panjenengan berdiri, pikiran belum fokus menghadap Allah. Makanya rukuk Rasulullah mengajari subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Atau subhanarabbil azim, atau dua-duanya dipakai. Itu pengakuan di hadapan Allah Ta'ala. Oleh karena ini saya ditanya Pak Agus kemarin ya, apa Pak judulnya Pak? Sholat jangan abai. Jadi jangan abai itu cukup terhadap kafiat. Kafiat itu caranya, gerakan maupun bacaan, terutama gerakannya. Karena pas sholat itu ibadah mahdoh, ibadah pokok. Dalam kafiat fikih ibadah mahdoh itu tidak boleh ada orang siapapun yang menambah, mengurangi maupun merubahnya. Allah Akbar jaga izat terus, rukuknya juga begitu, sujud dan seterusnya sampai salamnya. Itu dalam kondisi normal. Dalam kondisi darurat itu lain lagi. Normalnya sholat itu berdiri. Ya. Oke, pakaian yang menutup aurat yang terbagus, pakaian yang bagus juga karena menghadap Allah Ta'ala. Jangan sampai kita menghadap Allah Ta'ala pakaian sa'anani. Dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 31 itu kan, kalau kalian menuju masjid, ambillah pakaianmu yang terbagus. Ini saya pesan pada ibu-ibu, bapak-bapak, baju takwa itu sandingnya antara harga 75 sampai 200. 75 biasa, 200 Nabi. Kalau ini buatan dari Bayi Yakob ya, itu 200 itu bagus, sudah kayaknya bagus kan. Ya. Kalau yang biasa-biasa 100 sudah bagus. Bukan pada toko yang terkenal. Tolong ibu-ibu, bapak diupayakan ya. Pak, ini juga dia Pak panjenengan, Pak, tidak masjid, tidak putih-putih, gak urusan agama, diagem. Ya, modal yang kantor, modal jago, modal buku, pakaian api-api ya. Tapi modal sholat sak enek, nanti bilang. Kalau cita rasa menghadap Allah Ta'ala ini kita kembangkan dengan lebih baik. Aku arep madhep Gusti Allah sing maha kuwasa sing maringi sebarang dumateng kula. Maka saya tak menggunakan pakaian yang bagus. Syukur ibu-ibu sekalian, bapak disunahkan pakai minyak wangi. Panjenengan pundhut Bu. Nek bapak sunahnya pakai minyak wangi, nek ibu mboten usah nggih minyak wangi. Ini kan ibu bapak itu mboten dereng ngaji barengan ini salah tombol nggih. Saya setuju ini salah kan enggak tahu enggak ngaji bareng begini. Apa nek mulane kok niku tentang kanjeng Nabi. Nek ibu mboten usah nggih minyak wangi. Malah danten sing miru-miru mboten angsal iki. Kalau ibu kan cantiknya, manisnya, wanginya untuk suami di rumah. Kalau bapak ya menuju masjid pakaian yang bagus dan minyak wangi. Minyak wangi tentu saja sing ya tidak tidak membuat orang lain pusing ya. Ada minyak wangi yang wanginya itu orang lain malah mumet ya wonten iki. Ya aja akeh-akeh niki. Tapi cukup dioserkan wonten bagian tertentu. Itu tuntunan Nabi. Tapi ngeten iki nek ibu boten derek Pak. Bukan ini pun kedele. Duluan bapakmu nek budal mesti ngomong sapa sendiri gitu. Akan terjadi semacam itu ya. Makanya kan bareng ini. Alhamdulillah bapak ibu berangkat, ibu berangkat. Jadi paham. Oh ya Pak. Menurut putranya tanya nggih. Bu, bapak itu mesti uang gitu ya.
tuntunane Kanjeng Nabi nek tindak masjid arep ibadah iku karo Kanjeng Nabi dituntun supaya pakai minyak wangi. Nah ibu-ibu atau wanita tidak boleh pakai minyak wangi. Nah, kalau wangi itu sekadar apa itu untuk menghilang bau yang tidak sedap, boleh silakan. Lalu ini obat keringat itu yang tidak menyebabkan bau. Ada silakan baik. Dan kalau sekalian, niki anak putu kula. Simulan lagi keluar dan sing untuk yo wayu nih. Yo kula niku. Kalau kenal ke misalnya ini pun bolak-balik pun pinten kali ulang ya niki dari kenalan kali kula niki. Puji kula wis tunggal wayu nggih. Kan Allah. Masyaallah. Juga kula niku tiga ayu kabeh. Kula nikahaken Bu, bulan Muharram kabeh. Bulan Suro. Kula tak ditangani iki karena kula ganti ngaten. 4 bulan ciptaan Allah dalam setahun itu adalah bulan-bulan yang haram yang dimuliakan. Kata Rasulullah, melakukan kebaikan pada bulan itu maka di pahalanya dilipat gandakan. Lain melakukan perbuatan maksiat dosane dilipat ganda. Kulo ditakoni niku Mas mantu niku kali sesepuh kampung kulo. Lha ndelok kulo ngeling, panjenengan sepuh kok. Saniki usiane sekitar 91 bener. Kira-kira wong Jawa kok gawe kaulan suruh-suruh. Ngapunten Pak, kula mundhut boten suruh, kula mundhut Muharram. Lho gak padha ae lho. Mungkin apa nanti kula citaken. Boten nek surah niku bahasa Arab artos niku sedoso. Dipundhut surah niku sedoso wulan Muharram. Nah itu kesempatannya orang Islam memuliakan tuntunan Kanjeng Nabi untuk berpuasa. Karena apa? Saat itu banyak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu yang dibebaskan dari bencana. Terus Pak Tuhan ada hukumnya. Ngapunten Pak, kalau mendengar saya mendengar. Menurut gue kuat dan kuat sempat bertahan di Pak Bu. Di bisi terbuat Pak. Kalau Rubian anak pertama itu ya bulan Muharram itu kalau katakan itu gedung ikip kita ngajengin mok, ya ngajengin mok. Matos saja matos. Itu jadi masalah mesti. Kau yang boleh apa lagi? Apa? Tamu akeh. Mobil motor antri ini kok pinter. Kok mesti budal ning omahku tak kandhani. Budal ning omahku tak kandhani. Saya itu budal niku ngeten griya nggih taman saya itu. Nah, katakan itu niat kula panjenengan sing dawuhipun Quran dan Kanjeng Nabi kula panjenengan itu makhluk mubalik, makhluk tablik. Kuntum khairal ummatin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tersebut menjadi umat yang terbaik yang diturunkan oleh Allah secara oleh umat Rasulullah itu terbaik karena mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan terus tabligh itu mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran tidak hanya tugasnya para mubalik, tidak hanya tugasnya para kiai, para ustaz. Setiap kula panjenengan itu punya tugas dakwah, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Nah, bisanya semacam itu, moral. Kula dakwah dengan cara itu tadi. Lawang niku saking griya kula tersyukur budal ngene. Gedung niku wonten. Kula lewat itu kula kenal baik dengan Kapolsek syukur. Bupati gitu ya. Minta pengawalan. Waktu sebelum berangkat pengawalan datang ke rumah. Para dik itu Nasrani. Apa kok Muhammadiyah? Napa sampai ketahuan? Wong sing duwe gawe wulan surah ngene iki nek wong Nasrani yo Muhammadiyah. Bisa memilih salah siji terus saja. Tapi kalau dia mau salat, saya setuju tanggal polisi ya. Itu bagian dari dakwah sekalian.
sampaikan Allah memudahkan kalau punya hajat bulan Muharram. Ini golek gedung gampang, golek catering gampang. Karena saya nih, golek tukang bakso gampang. Aku pengen suatu saat diundang ke jamaah ini, mau pengen gawe bulan Muharram. Agus. Ya Bu ya. Silakan saya setuju. Itu bagian dapur yang mau takon jawab tak sekolah itu. Yang jawab itu. Saya setuju. Agama Islam tuntunan Quran dan sunnahnya jelas, lakukan. Sesuatu yang dianggap sebagai kebijakan atau yang dimakan sekarang itu kebaikan lokal, kearifan lokal, belum tentu sesuai dengan tuntunan agama. Belum tentu. Ya. Kalau bulan Muharram akan mau sambutan, kirim dongo kan gini. Nyai tanya, gimana? Kalau jadwalnya juga bangun timnya. Itu bukan kearifan lokal. Kalau segala sesuatu budaya itu bertentangan dengan agama, bisa kita abaikan. Tapi kalau sesuai dengan agama, lanjutkan. Semacam ini. Kita harus berani mengatakan, tapi jangan diolok-olok, diejek, mau dengan mereka nanti resisten apa menentang ya. Jadi kita jangan langsung memerangi atau menyatakan itu begini. Kalau misalnya mau kafir mau jadi kafir buat dalam. Orang Indonesia itu saat ini kadang-kadang Islam itu asalnya itu Arab itu buat turun. Bukan orang gede orang mengatakan Islam Arab itu asal abal-abal. Islam yang murni ini ya Islam Nusantara ini di Indonesia ini Masya Allah. Ini saya setuju mengatakan bahkan tokohnya mengatakan ya, dalam bilang mestinya haji itu bisa dibagi setahun. Tidak hanya bulan Zulhijjah, sehingga yang antri tidak beruyang-uyang kayak sekarang. Astagfirullahaladzim. Tokoh ini. Itu ini ya. Jadi sesuatu maksudnya agama itu makanya berubah-ubah sesuai dengan selera. Nah, semoga kita berniat untuk penulisan ini keluarga boleh. Saya setuju silakan Banten, silakan koyok silakan koyok baik. Kamu ya. Dilanjutkan. Bapak sekalian Allah, yang namanya menyembah Allah itu kata Allah sendiri dalam surat Taha ayat 14 itu adalah dengan salat. Ayatnya pendek. Moga didengarkan, disarankan, mau sekalian keluar ceknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Untuk menerjemahkan ini sudah bagus. Kalau untuk tafsirnya banyak salah-salah dari para imam, para fuqaha yang menjelaskan. Intinya ini adalah orang yang menyembah Allah itu adalah dengan salat. Saya dulu tugas di Banyuwangi juga. Saya pernah ya dalam satu bus itu berbarengan dengan saudara Muslim dari Madura. Katanya berangkat dari Madura itu pagi. Sampai barengan saya itu sampai di kira-kira Jalan Paiton itu sudah takdal maghrib. Maghribnya saya maghrib di dalam bus. Jajar saya tanya, "Anda dari Madura jam berapa?" Kul belum Pak. Jam 8. Terus sholatnya gimana? Sholat keliling-keliling mengeluarkan dari innani anallahu la ilaha illa fa'budni wa aqimis sholat li dzikri. Ternyata sholat itu adalah digunakan dengan
Sholat itu adalah bagian dari mengingat kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah Allah, dan Allah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Jadi menyembah Allah itu dengan salat. Dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Bagi misalnya zikri. Jadi bukan salat itu ditutup dan diganti dengan zikir. Zikir itu kan ingat pada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata, bagian zikir. Ya. Bukan itu maksudnya. Jadi menyembah kepada Allah itu adalah salat. Dan mengatakan saya menyembah Allah Ta'ala dengan tidak melakukan salat berarti belum menyembah Allah. Paham ini? Tolong pahamkan, kamu bertuhan menyembah Allah. Ojo iling jangan batal atau malam apa di TV. Mugo iling kepada Al-Khaliq. Menyatakan Al-Khaliq. Bukan yang namanya menyembah Allah itu dengan salat. Jadi kalau ada orang mengatakan menyembah Allah tapi tidak salat, belum. Nah ini perintah salat itu sebagaimana firman Allah dalam An-Nisa 103, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu ibadah makruh. Waktunya, tata caranya itu tidak boleh dirubah. Siapapun tidak boleh berubah. Bahasa ilmiah, hak prerogatif berada di tangan Allah dan Rasulnya. Sing sakit berubah itu hanya Allah dan Rasulnya, tapi itu sudah ditetapkan berarti tidak boleh ada menghentikan. Sholat subuh aku tak jam 2 soalnya aku mari melihat bumi tadi ini berapa jam itu. Tidak bisa. Ketentuan sholat subuh itu pada saat fajar menyingsing di timur. Fajar menyingsing. Nah ini kalau di Muhammadiyah sekarang itu mundur 10 menit setelah waktunya pemerintah. Jadi saat ini sekarang ini kadang-kadang ada, tapi kita harus luas gitu menghadapi itu semuanya. Untuk hari raya yang dulu ya, itu 2 derajat nampak huruf rembulan itu sudah masuk tanggal. Sekarang dinaikkan menjadi 3 derajat. 3 derajat. Sesungguhnya 10 derajat bukan. Karena nek durung 3 derajat belum boleh mengatakan tanggal 1 bulan Hijriah. Sebelumnya hanya 2 derajat. Tapi kalau Muhammadiyah ibaratnya orang berpuasa, nek netes ke banyu walaupun setetes sengaja kepada dalam mulut menghilangkan haus itu sudah batal. Tidak menunggu 1 sendok, ya, tidak menunggu 1 sendok. Sehingga kalau Muhammadiyah untuk melihat secara ru'yatul hilal dengan pikiran, dengan hitungan, ya, itu pokoknya waktu matahari anjlok, gurub itu bulan walaupun sedikit sudah nampak berarti sudah masuk bulan. Itu kan hanya beberapa menit itu. Berapa menit itu detik, setengah menit ada itu. Jadi begitu saya golek apa alat melihat itu sudah anjlok. Nah pada saat matahari tertutup ufuk barat itu kalau bulan sudah nampak walaupun ujungnya sedikit itu sudah masuk bulan. Jika yang mau sering sengaja netes ke sak netes, aku gak mau netes ketok situ kok itu sudah batal. Nah subuh juga begitu sekarang. Kalau pimpinan pusat Majelis Takjih Muhammadiyah subuhnya itu mundur 8 menit dibanding waktu subuh yang ditetapkan pemerintah. Karena apa? Indonesia ini waktu subuh paling awal dari seluruh dunia. Ternyata paling disik kalau dilihat dari putaran bumi terhadap matahari. Paling awal subuhnya. Ini kalau itu semuanya kan sekarang sudah bisa dihitung. Jadi kalau umatnya pakai sistem hisab itu menghitung. Untuk menghitung itu
100 tahun yang akan datang kan terjadi gerhana jam sekian, sudah bisa dihitung. Sebagaimana sekarang waktu sholatnya, waktu sholat sudah bisa dihitung, itu juga bisa. Kalau Rasulullah kan mengatakan subuh itu pada saat fajar sidik itu sudah ada di timur, nampak. Fajar sidik itu bagaimana? Yaitu pada saat sebelah timur itu ada hamparan semacam benang putih yang horizontal mendatar. Sebelumnya itu ada namanya fajar kabir, yakni semacam ekor serigala menjulang ke atas warnanya kemerah-merahan. Niku nek kita melihat di sebelah timur tanpa terhalang dan tidak ada gunung, tidak ada gunung kelihatan. Fajar sidiknya. Nah, fajar sidik nampak kemudian 8 menit setelah yang ditetapkan oleh pemerintah. Duhurnya kapan? Duhur itu setelah ada bayang-bayang kalau matahari kulminasi berada di tengah-tengah, ada bayang-bayang di sebelah timurnya. Benda pokok berdiri tegak, ternyata wis ana bayang-bayang sisi wetan. Itu waktu duhur. Pramila rumiyin jaman cilik kula langgar-langgar pasti niku wonten tonggake. Terus kemudian diberi semacam bambu yang berdiri lurus. Dia lah tegak kabeh duwe jam melihat wis ana bayang-bayange rada wetan. Ada. Duduk beduk. Asalnya kapan? Asal saat bayang-bayang ini sudah lebih panjang daripada benda pokoknya. Nah, benda pokok ini setengah meter, bayang-bayang itu barat itu sudah lebih setengah meter. Berarti itu sudah waktu asar. Waktu maghrib kapan? Pada saat ikhwan matahari ansluk. Matahari ansluk. Titiane napa zaman. Nah iki kiai sepuh mesti berspen iki. Biyen tetane nek wis wayahe buka niku ana lawa wis mari magur mengulon. Dan cilik kula pengen nek wis Jawa delok pangat terus. Tidur nek ana lawa selem magur mengulon itu berarti sudah waktu maghrib. Karena apa? Kalau lawan Allah itu tidak berani menatap sinar matahari. Bedanya Allah ternyata ngajari itu semuanya. Nah, terus waktu Isya kan? Waktu Isya itu setelah sinar-sinar kuning di sebelah barat sudah hilang. Candik ayune pun hilang. Kersa ibu candi ayu ini. Ini kalau sinar kuning ya. Jadi matahari setelah ansluk itu kan mengeluarkan sinar kuning ya. Itu saat itu sudah hilang, ya, itu sudah masuk waktu Isya. Nah ini ternyata tanda-tanda secara alam ini telah dinyatakan oleh Rasulullah. Nah, waktu itu Rasulullah dan umatnya belum punya ilmu falak, belum aja punya ilmu hisab. Nah, setelah semakin jauh adalah hamba-hamba Allah yang pandai ilmu falak akhirnya bisa menghitung namanya hisab, ilmu hisab untuk menetapkan waktu tadi. Paham ya? Di sini termasuk kenapa sih kok mau diadu disiki waktu nanya yang disiki waktu sholat kadang-kadang yang disiki tidak, karena hitungan tadi. Nah kalau sekarang tidak percaya hisab, mestinya waktu sholat itu saya tanggal wonten tidak boleh dipercaya. Ini bukan percaya ilmu hisab. Nah sampai itu terus saya mengetahui soal fajar sidik kok turun nek alam itu soal bayangannya dari kalau Pak bilang apa pengen gitu, kembali kepada zaman-zaman yang belum berkembangnya ilmu. Ini untuk pemahaman kita. Kembali lagi kita punya pemahaman itu jangan sampai ya, jangan coba ngilau sing gak percaya gak menggunakan ilmu kaya kita. Bapaknya turun nyanda, turun yakin coba sepeda ya. Satu segi dia yakin, satu segi yang lain dia tidak mau mengikuti. Ini yang dimaksudkan bahwasanya waktu sholat itu tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah sekarang sholat merupakan fondasi bangunan Islam. Ini harus kita pahami ya. Yang saya akan tadai, qala Rasulullah SAW bunyal Islam ala khamsin.
syahadatan Allah la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Niki rukun Islam. Jadi tadi saya katakan sing mboten gelem salat itu berarti merobohkan agamanya. Karena apa? Rukun Islam, fondasi dalam Islam itu adalah salat. Mutafaq alaih lainnya. Jadi imam-imam hadis semuanya mengisahkan ini sahih benar. Ya, ini perlu sekalian ya, bahasanya rukun Islam termasuk di dalamnya adalah salat. Nah, syahadat gampang. Terus salat yang 5 waktu ini harus benar kita perhatikan untuk dilaksanakan. Kemudian dalam seluruh amalan Bapak sekalian, nek kula panjenengan sami dawuh, panjenengan sami kula panjenengan sami ngendikan, aku mencintai Rasulullah. Aku pengen kalau kemudian di yaumul akhir bisa bersama Rasulullah, bisa mampir ke dalanya Rasulullah untuk mendapatkan minum layanan Rasulullah. Aku semua ini adalah pengikut Rasulullah. Nah, kalau pengikut Rasulullah, maka konsekuensinya kula panjenengan sami mengikuti apa yang dicontohkan, yang diperintahkan, yang diperkenankan oleh Rasulullah. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasih. Mengenal dulu a'udzu billahi. Segala macam kan pokok a'udzu billahi. A'udzu pakai ain ya. Jelas itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Niki Kanjeng Nabi dipun dawuhi ngendikan dumateng umatipun oleh Allah Ta'ala. Berkatalah wahai Muhammad, qul, berkata Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bila kamu menyatakan cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Cinta kepada Allah. Maksudnya cinta itu apa? Apa yang disenangi Allah kita lakukan, apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala kita hindari. Itu tanda cinta. Bapak cinta kepada ibu, nah ibu niku mboten seneng bapak merokok, menjadi mesti ya ora rokok. Mboten Bu nggih? Bu. Nggih kok gak mantep. Umpama ini contoh saja. Ibu kalau menyatakan cinta kepada bapak itu mboten kersa masakan sing pedes-pedes. Yo ibu aja masak sing pedes-pedes to. Itu salah satu contoh. Jadi cinta itu sekaligus diwujudkan dalam perilaku dan sikap dan perilaku. Cinta kepada Allah, maka apa yang diperintahkan Allah dilakoni, apa yang disenangi Allah dilakoni, apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dihindari. Itu menyatakan cinta. Bila kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Lah perintah ini. Nek kula misalnya mengaku cinta Allah, maka marilah kita ikut apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Apa yang diperintah Rasulullah kita ikuti, apa yang ditentang atau yang dihindari Rasulullah juga kita hindari. Apa yang dilarang Rasulullah kita juga tidak melakukannya. Kalau memang demikian, pasti Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Masya Allah. Ini janji Allah.
Yang diperintahkan Rasulullah untuk sampaikan pada umatnya. Kalau kita mengikuti tuntunan Rasulullah, ya, apa yang diperintahkan dilakoni, apa yang dilarang dihindari, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Janji Allah. Karena apa? Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kok cepet dong? Sampai cepet ya bagus. Yes, betul. Jadi aja nih penceramah ngene niki Bapak Ibu nggih ngapunten. Nek kok medeng-medeng kabeh mungkin tak gampang. Yang memang harus ada penjelasan dan kembangan-kembangan untuk memperjelas apa yang sudah tertulis pada teks ini. Ya, saya pun dari sana, dari berbagai beliau perlu dialog monggo Bapak Ibu. Tidak takut dulu senang. Saya mau berat-berat mau silakan boleh. Mengenai sholat ada usul katakanlah kita mau bepergian jarak yang boleh difoto itu atau di jamak berapa kilo. Ada pengalaman saya itu waktu di Kodang Merak, Malang sini, Kodang Merak itu ada orang perempuan yang mengatakan, loh, bisa dijamak ini Mak, di Malang, ngomong begitu. Terima kasih. Bapak sekalian, pertanyaan soal kita ini bagus untuk memberikan inspirasi kelompok. Itu masalah fikih. Kalau masalah fikih itu berarti istihad. Biasa, lumrah kalau terjadi ketidaksamaan dalam penafsiran. Ada yang menafsirkan pokoknya dari rumahnya itu sudah tidak nampak, itu sudah menjabat. Dari rumahnya, kata niki ngasih masjid, bapak wonten dalem ngasih masjid niki, minggu-minggu sakit tok, boleh dijabat. Ada yang menafsirkan paling gampang. Ada yang menafsirkan pokoknya wis liwat saka 80 kilo, ya berapa baru boleh dijabat. Mereka beda-beda lagi. Terserah itu ya. Jadi nek pulau panjenengan paling gampang itu menyatakan sing kira-kira ini merepotkan saya nanti kalau menunggu waktunya ya dijabat. Jangankan begitu, nek udan terus. Adanya kan gitu. Tidak hayya 'ala shalah. Sholli fi rihalikum, salatlah di rumah masing-masing. Dan pada saat hujan deras itu yang ada di masjid boleh dijamak. Pas sudah derasnya maghrib, mari maghrib jamak lagi isya boleh. Itu ada beberapa tuntunan ya, karena masalah fikih tadi tidak kelihatan dari rumahnya sudah boleh jamak. Ada yang kalau sudah 80 kilo boleh dijamak. Hujan deras boleh dijamak. Tapi kemarin sudah saya sampaikan, segala sesuatu yang oleh Allah Ta'ala diberikan rukhsah, kemurahan, Allah senang kalau kemurahan itu diambil. Kayak wong siang wong poso, poso itu kok delalah ya. Wonten sesuatu pekerjaan rumah yang dilakukan dengan tenaga yang powerful, sehingga apa? Luwe gak kuat. Boleh kok mungkin nanti diniati untuk kan? Boleh itu. Nah, betul. Wah, ini aku kuat. Dengan memaksa itu malah tidak baik. Ngomong sepeda panjang kene ke Kediri. Aku sekuat misalkan itu. Masa kuat. Nah, itu menyakitkan diri. Jadi kalau hal yang berat boleh diambil kemurahan Allah Ta'ala. Jadi begitu. Jadi panjenengan dikira-kira wah kenapa? Nah, kayak pergi Surabaya 60 kilo tadi. 30 kilo. Tetapi dalam perjalanan agak macet Pak. Bis kadang-kadang tidak lagi selesai dalam 1 jam setengah. Budal saking mriki niku jam kali bisa jadi menjelang maghrib baru sudah sana. Ya di sini sudah jamak asarnya. Amin. Kira itu, alhamdulillah Islam itu benar. Pokoknya dua ilmu ini enak.
kita akhiri bersama dengan rakaat majlis. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.